bisa sangat-sangat membantu kalian untuk menghindari trade-trade yang kocak. Ini 1, 2, 3, candle 4 tidak berhasil break candle ketiga. Di sisi lain kalian jadi sangat-sangat aman ya, kalian jadi aman, kalian tradingnya itu jadi kalian tuh terhindar dari yang kayak gini-gini loh. Itu aman, jadi ketika marketnya lagi nggak trending kalian ya nggak apa-apa gitu, kalian nggak jadi korban. Oke, untuk kalian yang lagi nyari website trading yang bagus, di mana kalian bisa nyari informasi penting soal trading, berita-berita penting soal market. Nah, izinkan saya untuk memperkenalkan kalian ke website. Ada aplikasinya juga, namanya tuh Fastbull. Nah, Fastbull ini adalah sebuah website trading ya, info trading yang menurut saya itu sangat-sangat perfect. Oke, ini istilahnya tuh kayak website-website bagus digabungin jadi satu. Nah, ini jadinya tuh Fastbull ini. Oke. Fastbull ini ada dari berita trading, kalian bisa ngeliat tentang market Asia, Eropa, Amerika, sampai sinyal ya. Kalau kalian pakai sinyal pun kalian bisa support analisa trading kalian dari sinyal yang diberikan Fastbull ini. Sampai kalender ekonomi pun dia juga ada, di mana kalian bisa ngeliat kejadian-kejadian penting yang bisa berdampak soal harga. Fastbull juga menyediakan. Oke, kemudian Fastbull juga menyediakan fitur-fitur seperti basic trading. Jadi kalian bisa belajar trading, khususnya yang basic-basic ya, yang masih pemula, kalian bisa belajar semua materinya ada di sini. Kemudian Fastbull juga memberikan fitur perbandingan broker. Jadi kalau kalian bingung pengen pakai broker apa yang teregulasi, kalian bisa membandingkan di website Fastbull ini. Oke, jadi sekali lagi saya sangat rekomendasikan website ini. Ini website bisa membantu kalian untuk trading lebih baik. Oke, jadi kalau kalian bingung mau cari informasi soal trading di website apa, pakai Fastbull ya. Linknya di mana? Link ada di deskripsi video ini. Oke, kalau kalian punya HP, download aja aplikasinya, namanya Fastbull. Oke, now back to the video. Halo semuanya, apa kabarnya? Hari ini saya akan memberikan kalian sebuah variasi entry strategi yang mudah digunakan, dan ini berbasis trend following. Oke, kita akan coba mengikuti tren, dan kita nggak perlu banyak-banyak indikator. Kita nggak perlu indikator apa-apa sebenarnya, dan kita hanya perlu satu time frame dan satu instrumen. Di video ini saya akan menggunakan gold atau XAUUSD sebagai contoh, karena saya sadar banyak dari kalian yang suka tradingnya tuh gold. Jadi saya nggak akan pakai pair atau instrumen yang aneh-aneh supaya contohnya bagus, tapi kita akan coba melihat dari enak dan nggak enaknya gold. Kita akan coba backtest bersama dengan strategi yang akan saya bagikan. Nah, kalau andaikan kalian bingung strategi apa yang mesti kalian gunakan, karena di video di YouTube ini banyak, sebenarnya strategi apapun bisa digunakan, karena yang saya bagikan itu adalah variasi-variasi dari strategi sebuah konsep yang bertumpu 100% terhadap price action. Oke, jadi price action kita nggak pakai indikator, kita melihat pergerakan harga secara naked, secara pure, 100% murni price action. Oke, jadi kita akan coba hari ini, saya akan coba bertahap gitu ya, menjelaskan variasi yang menurut saya variasi ini salah satu variasi yang termudah yang saya akan share di YouTube ini. Oke? Nah, sebelum saya mulai, saya mau pakai website ini. Ini namanya Months of the Year. Oke, dan di sini di kanan bawah 1.29 AM. Oke, kita lihat, saya nggak akan ganti jamnya. Dan bulan apapun yang keluar, kita akan pakai untuk backtest. Oke. Banyak orang di luar sana, di video-video lain, kalau mereka kasih contoh, itu bulannya aneh-aneh lah. Mereka pilih tanggal-tanggal yang dimana harinya bagus. Nah, saya nggak mau kayak gitu. Saya mau buktikan ke kalian kalau konsep ini memanglah bisa di backtest di bulan apapun dan hasilnya pun relatif sama. Oke, nah kita akan coba start. Bulan apapun yang muncul, kita ambil untuk backtest. Spin. Oke. Kira-kira bulan apa? Oktober. Oke, kita kan tahun 2024 Februari. Kita akan mundur ke 2023 Oktober. Oktober itu bulan 10, berarti 1, 10, 23. Oke, kita sudah ada di bulan Oktober, dan bulan Oktober itu hari tradingnya dimulai tanggal 2. Jadi 2 Oktober 2023, kalau kalian pengen backtest sendiri, 2 Oktober 2023,
di pasangan XAU USD. Nah, strateginya itu seperti ini. Kita akan menggunakan time frame 5 menit. Oke. Time frame 5 menit dan kita akan mulai trading. Oke, backtest ini akan dimulai setelah New York session. Oke, sesi New York. Sesi Amerika. Oke. Sesi trading New York. Dan yang mau kita cari adalah setelah sesi New York buka, oke, kita mau mencari yang namanya swing high atau swing low. Untuk yang belum tahu swing high, swing low, saya akan kasih contohnya. Oke, kalau kalian melihat ada seperti ini, ada pucuk seperti ini. Oke, ada pucuk seperti ini ya. Ini. Garis titik ini lebih tinggi dari titik kanan candle, oke, dan yang kiri. Ya, jadi seperti ada segitiga seperti ini. Ini kita namakan swing high, pucuk ke atas. Kalau ini adalah swing low, oke. Sekali lagi, kalau kalian melihat seperti ada pucuk kayak gini, saya kasih nomor aja supaya lebih mudah. Ini 1. Kemudian ini 2. Dan ini 3. Nah, ini swing high. Mau swing high atau swing low, kita mau mencari bentukan yang seperti ini. 1, 2, 3. Kalau gambar kayak gini, ini ada 1. Oke, kemudian 2. Kemudian 3. Oke, antara bentuknya seperti ini, 1, 2, 3, atau bentukannya seperti ini, 1, 2, 3. Udah mengerti sampai sekarang? Kita lanjut. Nah, setelah kita menemukan pucuk 1, 2, 3 ini, yang mau kita cari adalah candle keempat. Oke, candle keempat. Oke. Candle keempat yang memakan candle ketiga. Seperti ini. Ini saya kasih contoh random ya. Oke. Nah, ini kita namakan sebagai candle keempat. Candle keempat ini hanya valid ketika sudah memakan candle ketiga. Seperti yang bisa kita lihat di sini, candle ketiga berhasil di break sama candle keempat. Nah, setelah candle keempat di break, kalau ada candle kelima yang tutupnya di bawah candle keempat, kita akan eksekusi. Berarti seperti sini kita akan sell di sini, turun ke bawah. Oke. Dan kebalikannya. Oke. Kalau andaikan ada pucuknya yang ke bawah gini, ini ada 1, 2, 3, kemudian ada candle nomor 4 yang break 3 ini. Oke, kita mau melihat ada candle kelima yang berhasil break candle nomor 4. Nah, di sini kita akan buy. Oke, kalau tadi kan kebalikannya. Kalau begini, kita cari untuk sell. Kalau begini, 1, 2, 3, kita cari untuk buy. Udah mengerti sampai sekarang? Strategi cuma seperti itu. Kita hanya melihat. Ini sebenarnya ini rumit kalau kita ke time frame yang lebih rendah. Oke. Ada break of structure, ada PR, ada pakai Fibonacci, optimal entry area, ada engulfing. Cuman kita hanya akan memakai satu time frame, yaitu time frame 5 menit. Dan kita simplifikasi menjadi mudah seperti ini. Ini sebenarnya tetap konsep price action yang rumit, tapi saya simpelkan supaya lebih mudah dimengerti semua kalangan, semua orang. Nah, kita akan mulai backtest langsung aja. Kalau kalian melihat ada garis titik-titik merah ini waktu New York dimulai. Nah, di waktu MetaTrader 5 saya, dimulainya jam 15.00. Oke, ini waktu MetaTrader saya. Oke. Nah, sebelum kita mulai, saya mau kalian pakai sebuah indikator namanya
ATR, indikator namanya ATR. Itu di setiap trading platform ada ATR, kepanjangannya itu average true range. Ini ada tulisannya, average true range. Dan kalian mau put, oke, masukkan periode 14. Value-nya 14. Ya. Dah, ini kita akan pakai untuk stop loss nanti. Saya jelaskan gimana. Oke, kita mulai. Nah, ini New York Session, kita akan mulai backtest. Kita akan mencari strategi yang seperti tadi. Oke, jadi saya akan transparan. Kalau kalah ya udah, kalau loss ya udah. Kalau untung ya sudah. Ya oke. Nah, ini kita melihat ada pucuk di sini. Ya kan? Ada 1, ada 2, ada 3. Ya kan? Pucuk yang seperti ini. Kemudian kita mau lihat yang ketiga ini di break sama candle keempat. Tapi kita nggak melihat candle keempat di break lagi sama candle kelima. Oke. Candle setelahnya, seperti yang kita bisa lihat, tidak break candle keempat. Jadi ini nggak valid. Oke. Kita cari lagi. Biasanya saya trading cuma 3 jam. Jadi setelah 3 jam, ya udah saya keluar. Oke. Jadi setelah 3 jam, kita nggak akan cari trade lagi ya. Nah, seperti ini. Kita bisa melihat ada 1, 2, 3 lagi nih, ya. 1, 2, 3. Yang empatnya di break, ya kan, candle 4. Tapi candle 4 tidak di break sama harga. Harga nggak tutup di atasnya, oke, sama candle kelimanya. Oke, jadi kita nggak akan pakai ini. Oke, kita cari aja yang ada ya. Seperti ini misalnya. Ini ada yang jelas lah ya, yang jelas di mata kalian. Cari yang jelas di mata kalian. Nah, ini nggak ada nih sepertinya. Oke, setelah 3 jam, apakah tetap nggak ada? Ya, ini setelah 3 jam. Habis di sini, di 18.00. Berarti kita nggak ada trade. Dan nggak apa-apa. Gitu, nggak apa. Karena ini trade-nya agak-agak sulit. Ya. Ini ada 1, 2, 3. Oh, ini ada nih. Ini ada guys. Ya. Ini ada 1, 2, 3 di break candle 4. Candle 4 berhasil di break sama candle 5. Berarti kita entry di sini. Yang mau kita gunakan adalah sebelum kita entry, kita lihat ATR-nya berapa. Di sini ATR-nya 20. Ya udah kita entry aja. 20 kali 2. Jadi di sini kalian pakai lihat di sebelum kalian entry ATR-nya tuh berapa? ATR di sini 20, candle sebelumnya juga 18,9. 18 kita bulatkannya jadi 20. Nah, 20 itu kalian akan kalikan 2. Itu akan menjadi stop loss dan take profit kalian. Jadi seperti yang kita lihat tadi di sini, ini candle 1, candle 2, candle 3, ini candle 4 berhasil break candle 3, dan candle 4 berhasil di break sama candle kelima. Kita entry di sini. Ya. Jadi kita entry di sini ya. Nah, 40 pips ke atas itu akan menjadi stop loss kita. Jadi stop loss kita di sini dan kita akan incar 40 pips ke bawah. Dan seperti kita bisa lihat, kita untung. Oke. Kita akan coba sekarang ke hari setelahnya. Hari setelahnya itu 3 Oktober, New York Session buka. Kita langsung melihat ada 1, 2, 3 di sini. 1, 2, 3. Tapi candle 3 ini, candle keempatnya, dia nggak break candle ketiganya. Malah candle kelimanya yang break. Tapi ini nggak valid, karena candle keempatnya nggak break candle ketiganya. Jadi kita ke hari setelahnya, kita ke jam setelahnya, kita nggak melihat ada apa-apa. Sampai di sini, ini mungkin bisa jadi potensi. 1, 2, 3, dia break candle keempatnya, tapi candle kelimanya nggak break. Ya, ini nggak di break nih, sama candle kelima. Nah, ini bisa menyelamatkan kalian dari pergerakan-pergerakan seperti ini nih. Ya. Yang gini-gini nih, konsolidasi kiri kanan.
Oke, banyak orang yang bingung gimana caranya saya menghindari gerakan-gerakan seperti ini. Ya gunakan aja price action seperti ini gitu dengan lebih teliti. Oke. Nah, ini kita tidak lihat. Nah, ini mungkin ada trade di sini. Oke, ini belum 3 jam, ini 1, ini 2, ini 3, candle keempat tapi nggak break, sayang sekali. Candle keempat nggak break, jadi kita tidak akan ambil trade ini. Oke, kita ke hari setelahnya, karena sudah 3 jam. Jadi di hari barusan tidak ada trade, dan kita tidak loss, dan kita tidak untung. Oke, di sini setelah New York Open ada 1, 2, 3, ini swing low namanya, ya sekali lagi. Candle keempat ya, candle keempat berhasil break, tapi candle kelimanya nggak berhasil break. Jadi kita nggak akan ambil. Oke, kita lihat di sini sepertinya ada mana nih? Nah, ini jelas banget nih. Ya. Yang jelas nih, ini jelas banget. Ada 1, ada 2, ada 3. Oke, lihatlah tuh yang jelas-jelas gitu, yang jelas di depan mata kita. Candle keempat berhasil break, tapi candle kelima nggak berhasil break. Jadi ya udah, kita nggak ambil trade-nya. Oke. Ini nggak ada juga, ini nggak berhasil break juga. Jadi kita nggak akan ambil trade-nya. Oke, 4 Oktober tidak ada trade lagi. Kita ke hari setelahnya lagi. Nah, ini kita melihat ada clear, sangat jelas kita melihat lagi di sini. 1, 2, 3, 4, 5 berhasil di break. Candle kelima sekarang berhasil break. Berarti kita akan entry di sini. Oke, di candle kelima nih. Oke, di candle kelima yang berhasil break ini. Ya, ini. Nah, kita entry di sini menggunakan ATR. ATR-nya di candle-candle ini tuh sedang 11, 12, 10. Ya, kita pakai 12. 12 kali 2, 24. Bulatkan aja jadi 25 supaya agak lebar. Berarti stop loss kita 25 pips ke atas dan take profit kita 25 pips ke bawah. Kita untung di sini. Oke. Kita ke hari setelahnya. Selama ini kita belum rugi, kita cuma untung dan kita cuma 2 hari nggak trade gitu. Tapi nggak apa-apa, yang penting kita kan nggak rugi. Setelah kalian untung, udah kalian tunggu aja hari setelahnya, jangan coba-coba lagi. Nah, ini sepertinya kita rugi di sini. Nggak tahu deh, ini rugi nggak ya? Oh nggak deh, ini 1 kita bisa melihat di sini walaupun kurang. Nah, ini ada 1, 2, 3, tapi 4-nya nggak berhasil break ya. Ini cuma wick doang. Jadi kita nggak ambil. Di sini kita bisa melihat ada 1, 2, 3, 4 berhasil break, dan 5 berhasil break. Berarti kita entry di sini. Oke, dengan ATR 26, 27, kita bulatkannya jadi 30. 30 kali 2, 60 pips. Berarti kita mau 60 pips ke bawah dan 60 pips ke atas. Kita lihat nyampe nggak 60 pips ini. Nyampe 60 pips. Oke, untung lagi. Kita ke 9 Oktober. Oke. Ini bisa sangat-sangat membantu kalian untuk menghindari trade-trade yang kocak. Ini 1, 2, 3, candle 4 tidak berhasil break candle ketiga. Oke, kita terus cari aja. Saya nggak akan tandain satu-satu supaya cepat. Ini nggak berhasil break. 1, 2, 3. Ini nggak berhasil break. Nih, seperti ini ya. Ini kadang ada 1, 2, 3. Candle keempat tapi nggak break dia. Nih. Dia nggak break ini. Nah, masih. Ya kan? Dia nggak break. Makanya pas candle kelima break, gagal. Nggak apa-apa. Makanya harus hati-hati ngelihatnya. Oke, kita lihat di sini ada mungkin ini bisa ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5.
5. Berarti kita entry di sini. Dengan ATR-nya 18, 19, 18 kita bulatkan jadi 20 kali 2, 40 pips ke bawah adalah stop loss kita, dan 40 pips ke atas adalah take profit kita. Stop loss, lihat nih, stop lossnya jauh banget. Ya kan, kita entry di sini tadi ya. Kita entry di sini ya. 1. Nih. 40 pips tuh jauh banget ke bawah, kita aman, dan take profit kita juga aman ke atas. Next day, hari setelahnya, ada satu hal yang mau saya kasih tahu ya. Kalau risk to reward, kalau money management itu adalah segalanya. Oke, jadi kalau andaikan kalian money managementnya rusak, kalian mau pakai apapun juga gak jelas. Nah, ada satu hal, misalnya kalau andaikan kalian lihat begini, oke, kalian melihat, oke, ini terserah kalian mau pakai atau enggak. Ini bisa bikin kalian trade-nya jadi lebih dikit, tapi ini bisa membantu kalian untuk lebih aman lagi tradingnya. Misalnya kalian melihat ada 1, 2, 3, ya kan, terus 4. Oke. Kemudian 5-nya itu, candle kelima ini, dia kan break candle keempatnya. Tapi dia juga break swing low yang di sini, kumpulan swing low. Kalau kalian melihat kumpulan swing low, ini kita sebut sebagai liquidity. Jadi ketika signal atau candle kelima ini break liquidity, biasanya dia nggak akan turun ke bawah. Biasa, seperti yang bisa kita lihat, antara dia langsung naik ke atas lagi, atau dia malah konsolidasi seperti ini. Oke, tanda lain yang bisa kalian lihat adalah ketika candle kelima break candle keempat, dia naik dulu nih, break, dia Noel dulu nih. Noel candle atas candle 4-nya. Nah, ini juga diambil liquidity. Oke? Jadi, secara nggak langsung, market itu terperangkap di sini. Di sini. Market tuh terperangkap di sini. Kalau saya belum cek ya, kita lihat. Market tuh terperangkap di sini. Oke? Karena, oke, ini kan tadi kan candle 1, candle 2, candle 3, ini candle 4 ya kan. Candle 5-nya dia makan liquidity candle 4 dulu, dan dia makan liquidity di samping sini. Oke. Jadi, atas candle 5 dan candle bawah ini, candle ini. Kalau andai kan candle 5-nya tuh makan banyak banget liquidity, makan banyak banget swing high atau swing low, seperti kayak gini, itu lebih baik kalian hindari. Karena yang bisa kalian lihat, market jadi terperangkap. Oke. Market jadi terperangkap di sini, konsolidasi. Jadi nggak jelas. Oke. Jadi lebih baik kalian hindari. Oke. Kalau udah market kayak gini. Oke. Terserah kalian masih pengen lanjut atau kalian mau udahan tradingnya. Itu nggak masalah. Oke. Tapi kita akan coba cari lagi sampai ketemu. Nggak ada. Di sini masih belum 18.00, berarti belum 3 jam. Kita bisa melihat dengan sangat jelas. Sebentar ya. Ini 1, 2, 3, dia enggak. Nah ini 1, 2, 3, 4. Nah, ini valid ini 5-nya, ya. 5-nya valid. Karena dia tidak break apa-apa di samping. Oke, dia nggak break apa-apa di samping. Ini kosong. Nah, biasanya kalau kita mendapatkan signal 5 yang seperti ini, harga tuh akan dengan gampang, dengan mudah naik ke atas seperti ini. Ya. Mungkin kalian harus coba backtest sendiri supaya videonya nggak kelamaan. Saya akan coba sekali lagi, saya cari lagi. Sebenarnya ya kalian bisa lihat sendiri ya. Ini bisa melindungi kalian dari nih market-market yang seperti ini gitu. Ini kita nggak lihat signal kita sama sekali. Oke, jadi ketika marketnya itu kocak, kita nggak usah trading seperti itu. So
So ya mungkin videonya supaya nggak kepanjangan kalian bisa backtest sendiri gitu ya. Mudah-mudahan sih berhasil gitu. Kalau enggak ya kalian coba gunakan dengan variasi kalian sendiri. Karena sekali lagi nggak semua orang cocok dengan variasi trading ini. Ada banyak sih yang udah saya sharing. Nah seperti ini misalnya ya. Kita melihat ada 1, 2, 3. 1 jelas sekali, 2 jelas, 3 jelas, 4. Nah, ini 4-nya dia makan liquidity di sini kayak break. Jelas kayak gimana ya? Terlalu agresif 45-nya gitu. Kita mau melihat tuh 45 yang tidak agresif. 45-nya tuh tidak makan liquidity di sampingnya gitu loh. Gitu. Seperti ini misalnya, coba kita lihat apakah ada contoh. Kita coba cari pelan-pelan. Sepertinya nggak ada. Kita coba cari ke hari setelahnya. Nah ini emang agak susah nyari trade-nya. Oke, tapi di sisi lain kalian jadi sangat-sangat aman ya. Kalian jadi aman. Kalian tradingnya itu jadi kalian tuh terhindar dari yang kayak gini-gini loh. Itu aman. Jadi ketika marketnya lagi nggak trending, kalian ya nggak apa-apa gitu. Kalian nggak jadi korban, nggak masalah. Kalau kalian nggak kuat trading di New York, tradinglah di London. Itu lebih forgiving, lebih memberikan pengampunan terhadap kesalahan-kesalahan yang kalian buat di London. Itu lebih enak lah gitu mungkin trennya. Bagi sebagian orang, ada orang yang nggak suka. Ya udah. Nah, seperti ini misalnya. Kita kan bisa melihat di sini enak nih. Ada 1, ada 2, ada 3, 4-nya berhasil break. Ya kan? Nih. Ya, 4-nya berhasil break. 5-nya pun berhasil break. Tapi 5-nya ini enak gitu. 5-nya itu dia nggak break apa-apa di samping. Dia tuh masih di dalam kotak liquidity. Oke? Liquidity-nya tuh masih di sini, masih di bawah. Ini bisa kita jadikan target. Itu dia kenapa harga turun untuk makan-makan liquidity yang ada di bawah sini. Seperti ini, ya. Nah, jadi carilah 45. Oke, 45-nya tuh jangan terlalu agresif. Lebih baik kecil-kecil, tapi masih gampang dilihat dan tidak. Kalau andaikan 45-nya udah agresif, itu artinya harganya tuh udah naik atau udah turun gitu. Ngapain kita masuk di market yang harganya udah naik dan udah turun. Seperti itu. Kalau ini kan enak gitu ya. Kita masih bisa gain something dari penurunan ini gitu. Ya begitulah. Mudah-mudahan ini membantu kalian. So, thank you for watching. See you guys on the next video. Bye-bye.